Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Facebooknya Doni Permana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah kisah sahabat dekat istri saya waktu masih bekerja. Mereka berdua kos bareng, tidak jauh dengan tempat kerja. Waktu itu saya dan istri belum menikah. Setiap pulang kerja saya selalu anterin dia ke kosnya dulu. Awalnya istriku kos sendiri. Terus di suatu hari istriku meminta izin. "Ah, ada teman kerja yang ingin kos bareng. Kasihan dia kerja selalu pulang pergi. Dan jauh juga jaraknya ke tempat kerja." "Oh, iya boleh. Kasihan juga kalau pulang pergi mah." Singkat cerita, kini mereka kos berdua. Dan di suatu hari ketika saya main ke kosnya, waktu itu malam Jumat, saya masih ingat, sudah menjadi hal biasa setiap beres sholat maghrib, selalu mengaji Yasin. Kita bertiga pun mengaji barengan. Ada yang aneh dengan teman istriku, sebut saja Neng namanya. Di saat kita membaca ayat suci Al-Quran, Neng meneteskan air mata dan bibirnya tersenyum, namun tidak mengeluarkan suara cekikikan. Setelah beres mengaji Yasin, saya bertanya, "Kamu kenapa, Neng?" Dia hanya menggelengkan kepala dan tersenyum makin lebar. "Kayaknya dia kesurupan, ah." "Ya, kayaknya dia kesurupan," jawabku sambil memegang jempol tangannya. Belum sempat aku membaca doa, ada aliran listrik yang masuk ke tanganku. Sepertinya sosok yang ada di tubuh Neng melawan. "Saya tidak takut. Lebih baik kau keluar dari tubuh perempuan ini, atau aku akan paksa keluar." Bibir Neng terbuka lebar, tapi entah itu ketawa atau menangis, karena matanya meneteskan air mata. "Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun, masya Allah, qadiro abada abada." Alhamdulillah sosok itu keluar setelah aku bacakan doa. Tapi di saat Neng tersadar, ada suara tanpa wujud berkata ke telingaku, "Antarkan dia ke orang tuanya. Sekarang, beritahu mereka tentang apa yang terjadi. Dia bukan sekedar kerasukan. Coba bacakan ayat suci Al-Quran ke telinganya. Pasti akan ada sosok yang masuk ke raganya." Ucap sosok tanpa wujud. Dan aku coba membaca ayat suci Al-Quran ke telinganya. Benar saja langsung ada sosok yang masuk ke tubuhnya. Ku baca lagi doa untuk mengeluarkan makhluk halus tersebut. Dan Neng pun sadarkan diri. "Kita harus antarkan dia sekarang ke rumahnya. Si Neng lagi sakit, bukan hanya sekedar kerasukan." "Iya, gimana bagusnya saja, ah." Singkat cerita, kami sampai di rumah orang tuanya si Neng. Dan mereka semua kaget karena si Neng malam-malam pulang ke rumah. Kurang lebih jam 9 malam kita sampai di rumah si Neng. "Tumben Neng pulang tidak nelpon dulu," ucap ibunya si Neng. Tapi si Neng langsung masuk ke kamarnya tanpa memperdulikan ibunya yang bertanya. "Aa, teteh, si Neng kenapa?" tanya ibunya. "Dia kesurupan, Bu. Tadi habis ngaji Yasin di kos. Teteh takut si Neng kenapa-napa, jadi dibawa pulang," ucap istriku. "Si Neng sakit. Kalau tidak percaya suruh keluar kamar." Dan ibunya masuk ke kamar, terus membawa si Neng ke ruang tamu. Dan dia duduk di lantai, tidak di atas kursi. "Pak, coba bacain ayat suci ke telinganya," pintaku ke bapaknya. Si bapak tidak banyak bertanya, langsung membaca ayat suci ke telinganya. Seketika si Neng langsung kesurupan. "Berani sekali kau bocah ingusan, ikut campur urusanku," ucap sosok yang ada di tubuh si Neng. Kubuka pintu rumah si Neng. Kulihat dengan mata sedikit terbuka, semua jadi berwarna hitam putih. Banyak sekali sosok binatang. Semua jenis binatang hutan, babi, anjing, monyet, semuanya ada. Hanya harimau yang tidak ada. "Belum waktunya kamu ikut campur langsung,"
Lebih baik kamu jadi perantara, ucap sosok tanpa wujud ke telingaku lagi. Terus saya bacakan doa untuk mengeluarkan sosok yang ada di tubuhnya Neng. Tapi satu keluar, masuk lagi sosok yang lainnya. Terus-terusan keluar masuk. Sudah saya katakan, belum waktunya kamu yang mengobati. Setelah sosok yang ini keluar, kamu pulang. Tidak usah nginap di sini. Suara itu terdengar di telingaku. Selang beberapa menit terdengar geraman harimau. Mungkin hanya aku yang mendengarnya. Seketika puluhan hewan di luar rumah dan sosok yang masuk ke dalam tubuh si Neng keluar. Si Neng sadarkan diri. Alhamdulillah, ucap ibu dan bapaknya si Neng. Si Neng sebenarnya kenapa? Ucap bapaknya si Neng. Saya tidak tahu, Pak. Sepertinya ada orang yang ngirim. Bukan saya suuzon, tapi ini hanya perkiraan saya. Maaf, Pak, saya tidak bisa bantu apa-apa. Kejadian seperti ini dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. Sudah mau 1 tahun. Setiap Neng sholat, tubuh Neng kepanasan, sangat panas. Kepala Neng sangat sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Setiap Neng sholat atau mendengar ayat suci Al-Quran, ucap si Neng sambil menangis. Kenapa baru bicara sekarang atuh Neng? Ucap ibunya Neng sambil menangis. Setiap Neng mau bicara, mulut Neng seperti dilakban. Seakan Neng tidak bisa berbicara. Neng ingin sekali membicarakannya, tapi raga Neng seakan menolak. Ucap Neng sambil menangis memeluk ibunya. Baru sekarang Neng bisa obrolin semuanya. Yang bikin Neng sedih, setiap ada laki-laki yang suka sama Neng, saat jalan bareng, Neng suka kerasukan. Neng sadar semua yang terjadi, tapi mulut ini bicara sendiri, ketawa sendiri, menangis dan mengamuk kayak orang gila. Sedih banget Neng mah. Neng jadi minder karena tidak ada laki-laki yang mau deketin Neng. Ucap Neng menjelaskan semuanya, dan baru kali ini dia bisa mengutarakannya. Ya Allah Neng, yang kuat, yang sabar. Mama dan Bapak akan bantu. Walau nyawa taruhannya, yang penting Neng sembuh. Ucap bapaknya si Neng sambil meneteskan air mata. Tolong bantu anak Mama, ucap mamanya si Neng. Mau Bu, saya tidak bisa apa-apa. Saya sarankan lebih baik si Neng dibawa ke orang yang suka ruqyah atau ustadz. Mereka pasti akan bantu. Mohon maaf Bu, Pak, saya pamit pulang dulu. Sudah malam juga. Singkat cerita aku pulang ke rumah, tapi saat itu istriku menginap di rumah si Neng. Dan selang beberapa hari aku dan istriku menikah. Perlu perjuangan yang hebat dan sangat luar biasa, karena sebelum menikah aku harus memutarin kota Karawang yang besar untuk mencari alamat bapaknya istriku. Istriku baru sekali dalam seumur hidupnya bertemu dengan bapaknya, dan baru sekali dibawa ke rumah ayahnya. Di lain waktu akan saya ceritakan. Lanjut ke cerita. Setelah beberapa hari kita menikah, aku dan istriku tinggal di kosan, karena di waktu itu masih bekerja satu perusahaan. Di suatu hari istriku ditelepon oleh ibunya si Neng. Ibunya memohon dengan sangat agar aku mau membantu si Neng, karena semua usaha untuk pengobatan telah dilakukan, namun malah jadi tambah parah. Sekarang si Neng suka marah-marah tidak jelas kepada ibu dan bapaknya. Si Neng jadi sangat benci kepada orang tuanya. Ya, bantuin si Neng, kasihan ya, ucap istriku. Karena istriku sendiri yang meminta, aku berpikir sejenak. Si Neng harus diobatin kemana ya? Pikirku dalam hati. Dan saya ingat ke si Abah orang suka naraga. Iya, sangat ingat. Si Abah punya kelebihan melihat gambaran masa lalu. Mungkin dia tahu kenapa si Neng seperti ini, ucapku dalam hati. Ya udah, ayah bantu. Besok kerja libur juga. Kalau nggak salah ada yang suka ngobatin. Barangkali dia bisa bantu. Ya udah bawa saja ya, kasihan si Neng. Sekarang bunda telepon ibunya si Neng. Besok pagi ayah mau datang ke rumahnya buat bawa si Neng diobatin. Pagi pun tiba. Pagi sekali aku berangkat ke rumahnya si Neng, dan ternyata keluarganya sudah menunggu kedatanganku. Ada yang aneh sama si Neng. Saat kedatanganku itu, benar-benar tubuhnya si Neng yang biasanya sangat benci ke orang tuanya. Di saat itu dia minta maaf dan minta didoakan untuk kesembuhannya. Pak, maafin Neng. Neng seperti anak yang benci sama orang tua sendiri. Neng sadar suka marah-marah, bentak kalian, ngamuk tidak jelas.
Tapi mulut ini seakan bicara sendiri. Raga ini seperti ada yang mengatur. Neng tidak bisa mengontrolnya. Neng pengen sembuh mah, ucap si Neng sambil memeluk ibunya. Kok aneh ah? Ada AA si Neng jadi anak yang sangat kami sayangi. Bapak mohon dengan sangat bantuannya bahwa si Neng berobat. Bapak tidak tega melihat si Neng seperti ini. Apalagi kalau habis sholat. Si Neng sangat kesakitan, ucap bapaknya sambil memelukku. Iya pak, bu, saya akan bantu. Semoga ada jalan untuk kesembuhan si Neng. Singkat cerita, kita berdua pun berangkat ke rumahnya si Abah. Perjalanan memerlukan waktu 4 jam dari rumahnya si Neng. Dan kita pun nyampe di rumahnya si Abah. Kebetulan si Abah sedang ada di rumah. Assalamualaikum, ucapku memberi salam di depan rumahnya si Abah. Waalaikumsalam. Mari masuk ke dalam, pintunya tidak dikunci, ucap si Abah menyuruh kita berdua masuk ke dalam rumahnya. Silakan duduk, ucap si Abah. Belum sempat saya menceritakan semuanya, si Neng kerasukan. Berani sekali kamu datang ke sini. Berarti kamu ngajak perang sama saya, ucap si Abah. Kamu yang berani mengusikku. Saya tidak akan pergi dari raga ini karena Tuhan saya telah memberikannya kepada aku. Dia tidak akan pernah menikah dan saya akan terus menggangguinya di saat ia melakukan perintah Tuhan karena tubuhku sangat kepanasan, ucap sosok yang ada di tubuh si Neng. Si Abah terdiam, menatap tajam wajahnya si Neng. Selang beberapa menit, si Abah berbicara. Foto si Neng ada yang nyimpen di sebuah batang pohon yang tumbang. Jauh lagi, tempatnya berada di dalam hutan, di atas sebuah bukit yang jarang dijamah manusia, ucap si Abah. Saya hanya terdiam mendengar ucapan si Abah sambil memegang tangannya si Neng yang berontak karena masih kesurupan. Semua makhluk astral di sana menyukai si Neng karena sebelum disimpan fotonya ada orang yang melakukan ritual dilarang agama, ucap si Abah lagi. Terus sekarang bagaimana, Bah? Kita ambil fotonya di hutan tersebut dan putuskan semua perjanjian yang telah dibuat. Mudah-mudahan bisa diajak damai. Tapi kalau tidak bisa damai, mau gak mau kita adu kekuatan, ucap si Abah. Kalian tidak akan menang, ucap sosok yang ada di tubuh si Neng seperti anjing dari aumannya. Kalah, coba kamu lihat di pintu dapur itu, ucap si Abah. Saya akan pergi bukan karena kalian menang, tapi untuk persiapan perang, ucap sosok yang di tubuh si Neng. Dan si Neng sekarang sadarkan diri. Tubuhnya bergetar hebat dan keringatnya keluar sangat banyak. Bah, si Neng gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tadi sosoknya ketakutan setelah melihat sosok yang di dapur. Kamu juga lihat kan, A? Ucap si Abah. Harimau Panjalu ya, Bah? Ucapku karena yang saya lihat, walaupun warnanya seperti TV jadul hitam putih banyak semutnya, sekilas saya melihat sosok harimau berwarna hitam putih. Itu kamu tahu, si Neng menginap di rumah Abah saja. Hari ini juga kita berangkat. Tengah malam kita putusin semua perjanjian yang telah dibuat. Tempatnya lumayan jauh, ucap si Abah. Dan kita pun berangkat ke bukit yang dilihat oleh si Abah setelah membaca masa lalunya si Neng. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, aku dan Abah sampai juga di sebuah kampung. Jarak ke bukit yang dilihat oleh si Abah tidak begitu jauh. Perkiraan waktu jam 6 sore, kita berdua singgah di sebuah musola di kampung tersebut untuk sholat dan istirahat. Karena kita akan memutuskan ikatan dan mengambil foto si Neng saat tengah malam nanti di bukit itu. Kamu jangan takut ya. Jika nanti banyak penampakan, di sini kamu hanya pelantara. Cukup ikutin Abah saja di belakang, ucap Abah saat selesai sholat isya di musola. Iya, Bah, saya mah ikut saja dah. Sekarang tutup matamu. Abah akan buka mata batin kamu. Saya hanya menurut dan menutup mata. Sudah, buka lagi matanya. Jam 9 kita naik ke atas bukit. Motor, simpan di sini saja. Saya hanya menganggukkan kepala. Waktu pun tiba. Kita berdua berangkat dengan bermodalkan senter. Malam yang begitu indah. Karena saat itu sedang bulan purnama dan banyak sekali bintang. Akhirnya kita berdua sampai di bawah bukit tersebut. Hutan yang masih rimbun,
Tidak ada jalan setapak atau jalan masuk untuk ke atas bukit tersebut. Berarti kita harus membuka jalan. Baru satu langkah kita masuk ke area bukit. Suasana malam berubah menjadi gelap gulita, seperti berada di dalam satu ruangan kamar saat mati lampu. Begitu pengap rasanya. "Mungkal peteng ya, Bah?" ucapku. Si Abah tidak menjawab pertanyaanku, tapi dia malah teriak. "Terang!" teriak si Abah dan suasana pun kembali seperti biasanya malam hari. "Kita duduk di sini saja, biar Sukma kita yang datang ke sana. Jalannya tidak memungkinkan, Don." "Saya tunggu di sini dong, Bah." "Kamu ikut, sekarang kamu duduk. Kosongkan pikiran dan tutup matamu." Saya hanya menurut dan saat saya membuka mata, saya berada di depan raga saya sendiri. Inikah yang namanya keluar dari Sukma sendiri? "Ya, kamu sekarang keluar dari Sukmamu. Ayo berangkat," ucap si Abah. Ternyata si Abah juga sudah keluar dari Sukmanya. Kita berdua masih sama berjalan, namun tidak ada rasa sakit saat menembus semak belukar. Seakan rimbunya semak belukar menembus raga kita. "Bah," aku tepuk pundak si Abah saat perjalanan ke dalam hutan. "Ya, itu genderuwo," ucap si Abah. Saya tidak berani menggambarkan akan sosok ini yang jelas sangat tinggi dan besar. Sosok yang berada tepat di hadapan kita berdua. "Saya tidak akan ikut campur urusan kalian berdua. Masalah seperti itu bukan bagianku," ucap makhluk tersebut terdengar sombong. Kita berdua pun melewatinya begitu saja. Sosok itu hanya melotot dengan matanya yang merah. "Kamu jangan lari kalau lihat monyet, Don," ucap Abah. "Pasti lari lah, saya trauma lihat monyet." "Pokoknya jangan lari, nurut sama Abah." Selang beberapa saat ada penampakan kepala yang menyala seperti bola api. Akhirnya kita sampai di tempat yang dilihat si Abah. Di sana ada tanah datar, pohon yang sangat besar dan batu yang sangat besar di bawah pohon tersebut. "Cepat, cari namanya si Neng di batu tersebut dan coret nama si Neng yang diukir di batu, Don. Abah mau nyari fotonya si Neng." Saat kulihat secara seksama di batu tersebut banyak sekali ukiran nama perempuan. Lebih dari 20 nama perempuan yang terukir di batu tersebut. "Ketemu, Bah? Coret saja." Di saat aku mencoret ukiran nama si Neng dengan batu kecil, terasa ada tetesan air yang jatuh ke pundakku. Pelan-pelan saya menengok ke atas, sembari menyorotkan senter. Ternyata ada sosok. Jantungku seakan berhenti berdetak saat aku lihat ke arah atas batu dengan disoroti senter. Banyak sekali sosok anjing yang sangat besar dan taringnya tajam, sedang melihat ke arahku, seakan anjing itu ingin memangsaku. "Uyut, sagaraning menyan, kaluhur ka Gusti, sareng ka Rasul, kahandap ka Nabi Adam, Nabi Sulaiman, titis tunggal, walang tunggal, ya Allah, pangjagaken kaula. Diluhur sausap rambut, kahandap sausap dampal, sakti kalayan mukti, hadir." Kalau ditranslate ini bahasa Sunda kuno, meminta perlindungan kepada Allah dan tidak semua orang mengetahuinya. Tiba-tiba satu sosok anjing besar itu mau menerkamku. Tapi saat itu hatiku tidak gentar, bahkan tidak sampai lari, seakan Allah akan melindungiku. Belum sempat anjing itu sampai ke tubuhku, ada sosok harimau yang menerkam duluan anjing tersebut. Diterkam pas di lehernya, anjing itu langsung mati. "Sekarang kamu pulang, biar saya yang lanjutin," ucap sosok kakek-kakek, tiba-tiba berdiri di belakangku. "Bah, kita pulang sekarang, Don. Fotonya sudah ketemu," jawab si Abah sambil mendekatiku. "Terima kasih, Kek," ucap si Abah ke kakek tersebut. "Sebelum kalian pulang, bakar dulu fotonya sekarang," ucap kakek tersebut. Tanpa banyak pertanyaan, foto itu langsung dibakar oleh si Abah dan kita berdua pulang kembali ke tempat di mana kita meninggalkan raga yang duduk bersila. Di perjalanan turun bukit banyak sekali sosok hewan dan makhluk astral lainnya. Namun semua makhluk tersebut tidak ada satupun yang menyerang, hanya melotot dengan tatapan sangat marah. Yang membuatku bergidik ngeri adalah saat melihat sosok kepala yang berguling-guling mengikuti perjalanan kita. "Bah, itu wulung. Jika ditangkap bisa jadi batu hitam, bahkan bisa jadi emas. Banyak sekali orang yang mengerti gaib mencarinya," jawab si Abah seakan tahu pertanyaanku. Kita berdua pun melanjutkan perjalanan pulang ke tempat di mana kita datang.
Betapa kagetnya aku saat melihat tubuhku dan tubuh si Abah karena ada sosok harimau putih hitam yang menjaga. Dan di area ini banyak sekali anjing dan babi hutan yang sedang terluka sangat parah, kemungkinan habis berkelahi. Kodam Abah tugasnya di sini, di dunia nyata. Kalau tidak ada yang jagain raga kita, kita berdua bisa mati. Terus kakek yang tadi siapa? Itu kodam penjaga dari buyutmu. Kamu, bapakmu, kakek dan buyutmu keturunan tabib. Selalu menolong orang tanpa pamrih, benar kan? Ucap si Abah. Iya benar bah. Semua keturunan dari buyutmu dalam keadaan terdesak. Akan ada kodam yang tiba-tiba datang, walau tidak diundang. Apalagi kalau diundang datang. Sekarang kamu hanya baru bisa merasakan, tidak bisa melihatnya. Tapi bisa melihat juga karena mata batin kamu Abah buka. Sekarang tutup mata kamu. Abah akan balikin lagi sukmamu ke ragamu. Ucap si Abah panjang lebar. Buka matamu Don. Ayo kita pulang. Insya Allah si Neng sembuh. Ucapnya lagi. Dan saat aku buka mata, ternyata aku sudah berada di tubuhku lagi. Dan kita berdua pun langsung pulang. Singkat cerita, kita berdua sampai di rumah si Abah kurang lebih jam 5 pagi. Dan di rumah semuanya sudah pada bangun, termasuk si Neng. Assalamualaikum. Ucap si Abah di luar rumah. Waalaikumsalam. Ucap istri Abah membuka pintu rumah. Si Neng tiba-tiba memegang tanganku sambil berucap. Neng sembuh. Barusan saat Neng sholat, kepala Neng tidak sakit seperti ditusuk jarum lagi. Tubuh Neng tidak kepanasan saat sholat. Makasih ya ucap si Neng. Alhamdulillah tuh Neng. Singkat cerita, setelah mengucapkan banyak terima kasih ke si Abah atas semua bantuannya, hari itu juga aku dan si Neng pulang ke rumah. Dan di rumah keluarga si Neng menunggu kedatangan kita berdua. Hari yang sangat panjang dan melelahkan, tapi rasa lelah itu terobati karena kesembuhan si Neng. Bu, Pak, saya pamit pulang dulu. Insya Allah si Neng sembuh dari penyakitnya dan mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya. Ucapku izin pamit pulang. Amin terima kasih atas semua bantuannya ya. Ucap keluarga si Neng. Si Neng sembuh dari sakitnya. Tidak lagi kepanasan atau seperti ditusuk jarum saat sholat. Mendengar ayat suci Al-Quran. Tidak lagi kerasukan. Tidak benci lagi kepada orang tuanya. Selang beberapa bulan si Neng menikah dan sekarang sudah mempunyai anak. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.